Halo semuanya, di video kali ini saya akan take untuk video saham yang mungkin jarang dibicarakan dan retail juga jarang tahu, yaitu MDKI atau PT MDKI Utama, yang mana dia sudah melaporkan laporan keuangan kuartal 1 dan naik naik seratusan persen, dan dia ternyata mau bagi dividen dan nominalnya termasuk besar ya. Dividen yieldnya capai 5% berdasarkan harga perdagangan di hari ini. Saya take video ini di 7 Juni 2023. Bagaimana dan apakah ini perusahaan yang worth it, bagus? Apakah layak, dan ataukah perusahaan ini sudah masuk dalam list Bapak Ibu sekalian yang masuk dalam kategori saham yang menarik potensi multi bagger? Simak ulasannya di video kali ini. Check this out. Oke, saya take video ini saat market sesi 1 selesai di tanggal 7 Juni 2023. Dan ini kondisinya MDKI itu berada di harga 200 atau hari ini naik 8,7%. Kenapa saya membahas saham ini? Saya membaca berita di Emiten News. Itu tadi jam 10.45 itu rilis berita dividen MDKI Utama atau MDKI 10 per lembar. Memang nominalnya kecil. Kalau kita convert ke harganya, yang mana harganya 200 kali 100% itu 10 dibagi 200 dikali 100. Nah, itu dividen yieldnya capai 5%. Nah, ini di atas rata-rata dari biasanya. Sedangkan kalau kita cek di Stockbit ya. Stockbit RUPS-nya itu baru dilakukan pada tanggal belum rilis ya. Ya, dilakukan bulan inilah ya, bulan ini. Kalau nggak salah kemarin atau hari ini ya. Kemarin atau hari ini. Ini atau sebesar 60 mana tadi? Sisa labanya, so pemegang saham akan memperoleh, nah ini 66,7% ya. Dividen payout rasionya. Nah, come dividennya nanti dividennya ada di 13 Juni gitu. 13 Juni. Tuh, penjualan bersihnya ini, laba kotornya ini, laba tahun. Kalau kita berdasarkan laporan keuangan kuartal keempat atau laporan tahunan 2022, ini pendapatan bersihnya kan 486. 486 dan laba tahun berjalannya 38. Kalau kita bagi net untuk cari net profitnya, dibagi 486,87 kali 100. Nah, net profitnya itu 7,8 gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih perusahaan ini MDKI? Kalau kita kan tadi sudah melihat ya, perusahaan ini labanya naik seratusan persen gitu. Di kuartal ke 1 ini 2023 ini naik. Sebelumnya kuartal kuartal 1 2022 itu 6M. Net profitnya sekarang berada di 13M. Jadi naik. Nah, kalau kita cek di di websitenya dan di mana ini? Di laporan keuangannya kuartal 1 ini dijelaskan bahwa perusahaan ini nah ini, sejak tanggal 27 Juni 2022 kegiatan utama entitas adalah menjalankan usaha dan bidang industri kimia dasar anorganik, pembuatan logam dasar, pembuatan besi, industri motor dan atau beton siap pakai, pergudangan dan penyimpanan, perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, dan perdagangan besar produk lainnya. Berkedudukan atau di pabriknya lokasinya di Gresik, Jawa Timur. Ini perusahaan sudah mulai tahun 1 Februari 1988. Induknya itu PT MD Industri Investama. Kalau kayak saya cek di produknya, di websitenya itu ada jenis produk yang jadi 3 ya. Karbit drum standar SNI, sama karbit drum standar ekspor, sama karbit dus. Nah, pertanyaannya adalah karbit itu apa sih? Nah, ini ada spesifikasinya ya. Spesifikasinya itu kelas 1, 2, 3, 4. Berdasarkan ukuran, terus ini persentase maksimal lossnya dan kadar debu maksimal lolos ayakannya dan lain-lain. Nih, ini lebih ke bahan dasar industri kimia lah. Nah, kalau saya search di Google yaitu karbit sendiri adalah senyawa kimia berbentuk kristal padat berwarna abu-abu kehitaman yang digunakan untuk pembuatan di mana nih?
ini enggak ada. Oke. Yang digunakan untuk pembuatan gas asetilin C2H2, yaitu bahan untuk pemotong dan pengelas besi dan baja pada industri perkapalan, pertambangan, karoseri mobil atau otomotif, serta industri kecil. Jadi ini menjadi bahan untuk yang mengelas lah ya, mengelas besi dan baja ini. Jadi saat industri baja dan besi ini naik, terutama perkapalan banyak yang melakukan docking, terus pertambangan banyak yang reparasi dan lain-lain, harusnya si MDKI ini mempunyai peran utama atau kena efek lah ya, kena efeknya gitu. Nah ini dari sini udah dijelaskan ya bahwa pasar mereka itu dibagi dua ya, dalam negeri dan ekspor, dan mereka mempunyai standar yang beda pastinya. Kalau kita cek di laporan keuangannya, ini laporan keuangannya saya buka di kuartal 1 2022 kuartal 1 2023. Penjualannya tuh turun, padahal penjualannya turun hanya 100, ini omsetnya ya 106 M, dimana sebelumnya tuh 109 M gitu. Sebelum ke sana kita lihat dulu ya asetnya tuh mengalami kenaikan. Secara aset lancarnya mengalami kenaikan, tapi untuk kasnya sendiri ini turun hanya 184 M, sebelumnya 185. Kalau kita cek, saya pribadi kan suka yang kasnya tidak terlalu banyak, lebih baik ditaruh di deposito. Nah ini gimana sih untuk MDKI ini? Nah untuk MDKI ini paling banyak itu di deposito sejumlahnya 137. Jadi paling banyak itu ada di deposito, which is good. Ya saya pribadi saya menyukai seperti ini daripada mereka menaruh di bank banyak-banyak gitu. Dan dalam bentuk rupiah yang di bank itu hanya sebesar berapa nih? 37, 39 ya 40 lah ya, 40, dan 7 M-nya sendiri itu dalam bentuk dolar. Bagus sih, ada diversifikasi, nggak hanya rupiah. Cuman untuk depositonya full rupiah dengan imbal hasil atau bunga 2% sampai 4,75% gitu. Oke. Dan mereka masih ada, nah ini beberapa piutang ya. Piutang kan berarti perusahaan memberikan hutang lah ya, belum dibayar lah ya sama perusahaan terkait, yaitu salah satunya ada Aneka Tambang gitu. Jadi kalau Aneka Tambang mengalami banyak yang di bulk, pasti akan berefek juga gitu. Sama Torgas Industri juga iya, Jaya Real Property ini juga iya, nama-nama perusahaan yang listing di bursa efek gitu. Cuman paling banyak memang itu sih Aneka Tambang ya piutangnya gitu. Oke, kita cek lagi gitu liabilitasnya. Tadi kan kasnya sudah, liabilitasnya bagaimana dengan liabilitasnya? Concern saya kan jelas yang jangka pendek berbunga. Ini di sini ada jangka pendek berbunga ada 15 M tambah 2 17. Jangka panjang yang berbunga ini ada 5. Jadi kita total aja 15.000 ditambah 2056 ditambah 5683. 22 M. 22 M itu sudah bisa ketutup dengan kasnya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hutang berbunga mereka itu sudah bisa ke cover dengan kasnya doang, which is good. Itu harus kita apresiasi. Dan ditambah, ini belum saya hitung ya investasi jangka panjang mereka. Ini aset tidak lancar, ini ada 539 juta. Meskipun nominalnya nggak besar, kita cek juga. Ini tuh di mana sih investasi jangka panjangnya? Oke, mereka mempunyai investasi dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Oke, ini sini sudah dijelaskan ya, tapi tidak ada ya. Ini investasinya di mana, di laporan keuangannya tidak dijelaskan. Oke, kita kembali lagi. Nah, udah ya. Jadi secara perusahaan ini perusahaan yang sehat, oke, worth it banget. Lalu ekuitasnya, mereka punya saldo laba yang belum dicadangkan tuh sebesar ini 153 M. Ya, ini juta, ini ribu ya. Ya, 153 M. Jadi masih punya 153 M, 153 832 ditambah tadi kan 22 ya. Bayar hutang berbunganya 22 kurangi 22 ini kan berarti 162 lah. 162.
Jadi mereka punya free cash flow itu 300 M. Jadi ini hal yang bagus ya. 300 M dan market cap perusahaan ini itu di 500 M. Jadi ini hal yang bagus banget sih. Menurut saya oke aja, bagus banget nih perusahaan. Menurut saya ya, untuk harga sekian harusnya tidak layak untuk dihargai sekian karena perusahaan ini sehat-sehat aja gitu. Nah, kita cek ya. Kenapa sih kok bisa perusahaan ini memiliki net profit 13 M? Sebelumnya 5,9, naiknya 100%. Padahal omsetnya itu sendiri turun gitu. Turun. Nah, kalau kita cek ini jelas ya, di poin ini sudah jelas ya, di COGS-nya beban pokok penjualan itu turun. Sebelumnya 88 M, sekarang 82. Ini berarti perusahaan berhasil menekan ya. Kita cek juga ya, barengan ya, kita cek penjualan bersih dulu, paling banyak ekspor atau impor. Kita cek penjualan paling banyak lokal. Ekspornya turun drastis banget. Sih. Selain itu ya udah, terus ya udah, turun ya. Nah, ini berdasarkan rincian penjualan bersih berdasarkan sifat transaksi ya. Ada air conditioner dan jasa, terus kalsium karbit, terus air conditioner dan jasa, mortar, dan potongan penjualan. Oke. Mortar juga mereka berhasil memiliki pendapatan ya. Ini penjualan paling besar di Antam yang di atas 10% ya. Antam 18% sendiri. Hal yang bagus ya. Ini beban pokok penjualannya. Apa sih yang berhasil ditekan oleh perusahaan itu? Kalau kita cek, yang berhasil ditekan perusahaan itu ini sih. Persediaan barang dalam proses. Di akhir ini penurunan. Dan ini mereka mempunyai biaya produksinya memang naik ya, tapi ini berhasil ketekan karena mereka mempunyai persediaan yang sudah disiapkan di awal tahun. Persediaan bahan baku mereka udah ada di awal tahun sebesar 96 M. Lalu hanya beli sedikit ya, hanya melakukan pembelian sedikit. That's why bisa ditekan gitu dibandingkan sebelumnya gitu sih. Kalau saya melihat dia seperti itu. Hal yang bagus, beban pokoknya berhasil ditekan. Nah, selain itu di nomor 29 itu ada pendapatan lain-lain. Perusahaan berhasil mendapatkan pendapatan lain. Contohnya ini, pendapatan bunga ini naik. Sebelumnya hanya 1 M, sekarang 1,3. Meskipun kenaikannya sih dikit ya, tidak signifikan. Cuman kita harus mengapresiasi ya, 300 juta loh naiknya. 30%, jadi which is good ya, masih oke. 1323 kurangi 1005 dibagi 1005 kali 100. Nah, kenaikannya 30% loh, signifikan loh. Penjualan scrap ini juga naik drastis. Laba, nah ini selisih kurs kita hiraukan aja karena ini based on akuntansi aja sih. Oke, kita kembali lagi ke atas laporan laba rugi. Jadi selain perusahaan bisa menekan beban pokok penjualan, mereka berhasil juga mengkatrol pendapatan lain-lain. Tadi contohnya sudah dijelaskan, mereka berhasil mendapatkan pendapatan bunga yang naik signifikan juga. Itu sih. 2 poin ini sangatlah hal yang paling mendasar ya. Berhasil menekan ini 6 M, terus berhasil tambah ini 2 M. Berarti tambah 8 sendiri. Itu hal yang sangatlah signifikan dan bagus sih, harus kita apresiasi. Begitu. Oke, mungkin itu ya. Karena tidak ada lagi yang lain lagi untuk dari si MDKI ini. Kalau kita cek lagi ke bawah, arus kas dari aktivitas investasi ini nggak ada gitu. Nggak ada, mereka tidak melakukan penambahan dan lain-lain. Oke. Jadi itu. Nah, kondisi sekarang MDKI itu berada di PI 11. PBV-nya itu 0,54. Jadi secara PBV ini perusahaan sudah masih murah ya. Karena book value-nya dia itu di angka 900 M. Anggap aja 1 triliun. Jadi harga wajarnya berdasarkan based on PBV itu harusnya di angka 400. 400 harusnya. Terus sekilas nih teknikal ini juga lagi uptrend. Jadi potensi ke 200 300 sangatlah mungkin banget gitu. Nah, ini pernah berada di titik di 300 di 2021. Sedangkan 2021 labanya 39 M. Apakah mungkin untuk perusahaan capai seperti itu lagi? We never know. Cuman saya melihat perusahaan ini sangatlah worth it sih untuk dibeli.
Jadi kesimpulannya kalau dari saya sendiri ya, satu, yang perlu diperhatikan adalah MDKI ini perusahaan under 1 triliun. Jadi ini perusahaan bisa jadi menjadi perusahaan gorengan karena masuk indikator itu. Mungkin beberapa orang ada yang mengatakan bahwa 1 triliun masuk saham gorengan ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini small cap. Yang jelas ini small cap. Yang kedua juga ini perusahaan yang sehat. Perusahaan yang sehat. Hutangnya bisa dikontrol, hutang berbunga terutama dari kasnya doang, which is good, menarik. Dan dia punya free cash flow yang hampir setara, lebih dari 50% dari market capnya sendiri. Itu bisa dikatakan tuh free cash flow-nya mereka 300 M loh tuh. Jadi ini perusahaan yang bagus, dan cara PBV dan PE ini oke-oke aja sih, masih di dalam kategori murah. Cuman kalau bisa mendapatkan perusahaan ini di harga 160 sampai 150 itu angka yang menarik sih untuk MDKI. Cuman harga sekarang juga menarik. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga future-nya atau harga per value-nya atau harga wajarnya. Kalau menurut saya harga wajar dari MDKI harusnya mungkin bisa di angka 350 sampai 370-an. Jadi itu sih view saya. Sangat jelas, dan apa yang dipersiapkan resikonya ya jika makin turun. Nah, itu perhatikan lagi. Satu, money manajemennya. Yang kedua, mungkin jadi PR Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang mulai tertarik dengan saham ini adalah coba cek siapa pemegang saham yang berada di sini. Ada nggak kasus-kasus dari manajemennya ini yang bisa mengurungkan niat kita untuk membeli saham ini. Tapi secara based on perusahaan, ini perusahaan bagus. Jadi itu mungkin view saya tentang MDKI. Semoga bermanfaat. Dan jikalau ada view lain atau insight lain tentang MDKI, tulis saja di kolom komentar. Atau request mau sama apa yang dibahas, boleh tulis saja di kolom komentar. Mungkin itu video di kali ini tentang MDKI kok bisa naik 100% lebih dan bagi dividen 5% secara dividen yield. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.